Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Jamilah dari kelas TI 200502. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah Sistem dan Teknologi Basis Data yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Menu RM Lesehan Pasirwangi. Langsung saja ke latar belakangnya. Latar belakang dibuatnya sistem ini karena perkembangan teknologi informasi membuat restoran membutuhkan sistem database untuk mengelola data operasional secara lebih efektif. RM Lesehan Pasirwangi masih memiliki beberapa proses yang dilakukan secara manual, sehingga diperlukan sistem informasi yang mampu mengelola data menu, menyimpan data pelanggan, mengatur transaksi pemesanan, mengelola pembayaran, serta mengontrol proses pengiriman makanan. Dengan adanya database, pengelolaan data menjadi lebih cepat, akurat, dan terstruktur. Lanjut slide ke berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Beberapa masalah yang ditemukan pada sistem manual yaitu diantaranya ada data transaksi mudah hilang, terjadi kesalahan pencatatan pesanan, sulit mencari data pelanggan, pengelolaan pengiriman kurang efektif, dan pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan sistem basis data yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Lanjut, pada tujuan pembuatan sistem adalah untuk membuat sistem pengolahan data restoran, mempermudah transaksi pemesanan, menyimpan data pelanggan dengan aman, mengurangi redundansi data, membantu pembuatan laporan transaksi, serta mempermudah proses pengiriman makanan. Lanjut, untuk data yang digunakannya yaitu untuk data menu sejumlah 25 dan data pelanggannya itu sejumlah 20, serta data pesanan juga 20, data pesanan juga 20, serta sejumlah 71 itu detail pesanan, dan ada 7 data kurir pengiriman, serta ada 2 tipe pesanan dan 11 lokasi tujuan. Data tersebut digunakan untuk proses normalisasi dan perancangan database. Lanjut, untuk diagram frontisnya yaitu menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas luar. Pada sistem ini terdapat pelanggan, admin, dan kurir. Pelanggan memberikan data pemesanan ke sistem, kemudian sistem mengelola transaksi dan menghasilkan informasi pesanan serta pembayaran. Untuk di FD level 0-nya menggambarkan proses utama dalam sistem. Terdapat beberapa proses utama yaitu ada kelola pelanggan, kelola menu, kelola pesanan, kelola pengiriman, dan kelola laporan. Setiap proses saling terhubung dengan database untuk menyimpan dan mengolah data. Lanjut, pada DFD level 1, proses 1.0 kelola pelanggan. Pada proses ini, sistem mengelola data pelanggan seperti nama pelanggan, nomor HP, alamat pelanggan, dan data pelanggan akan disimpan ke database agar memudah pencarian data dan mengurangi kesalahan pencatatan. Lanjut, pada DFD level 1 proses 2.0 yaitu kelola menu. Pada proses ini admin dapat menambah menu, mengubah menu, menghapus menu, dan menampilkan daftar menu. Data menu disimpan dalam database sehingga lebih terstruktur dan mudah dikelola. Lanjut, pada DFD level 1 proses 3.0 yaitu kelola pesanan. Proses ini digunakan untuk input transaksi pemesanan, menentukan tipe pesanan apakah dine-in atau delivery, serta menghitung total pembayaran dan menyimpan detail pesanan. Semua data transaksi akan tersimpan otomatis ke database. Lanjut, pada DFD level 1 proses 4.0 kelola pengiriman. Pada proses pengiriman, sistem mengelola data kurir, jenis kurir, ongkir, dan lokasi tujuan pelanggan. Tujuannya agar proses delivery lebih efektif dan terkontrol.
Lanjut pada DFD level 1 proses 5.0 kelola laporan. Pada proses ini, sistem menghasilkan laporan transaksi yang berisi data pesanan, pembayaran, pengiriman, serta total transaksinya. Laporan dapat membantu pemilik restoran dalam melihat data penjualan. Lanjut untuk Entity Relationship Diagram atau ERD. Itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Entitas utama dalam sistem ini yaitu pelanggan, pesanan, data pesanan, menu, kurir, dan ada kategori. Setiap tabel saling berhubungan menggunakan primary key dan foreign key. Lanjut untuk relasi antar tabelnya, itu terdapat pada sistem ini antara lain satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, satu pesanan memiliki banyak detail pesanan, satu menu dapat muncul di banyak detail pesanan, kurir dapat mengirimkan banyak pesanan delivery. Relasi ini bertujuan agar data lebih terstruktur dan tidak terjadi pengulangan data. Lanjut pada UNF-nya, Anomalized Form adalah bentuk data yang belum terstruktur. Pada tahap ini, data masih bercampur dalam satu tabel, satu kolom masih berisi banyak item pesanan, dan masih terjadi redundansi data. Contohnya itu, satu transaksi masih berisi banyak menu dalam satu record. Kemudian masih tampilan Anomalized Form. Kemudian dibentuklah First Normal Form. Pada tahap ini, data dibuat lebih terstruktur, tidak ada atribut yang bernilai ganda. Setiap pesanan dipisahkan menjadi record tersendiri. Hasilnya itu satu baris hanya berisi satu item menu, dan data lebih rapi dan mudah diproses. Lanjut pada Second Normal Form. Pada tahap ini data dipisahkan menjadi beberapa tabel. Jadi ketergantungan parsialnya itu dihilangkan. Tabel dipisahkan menjadi tabel pesanan dan tabel detail pesanan. Ini untuk tabel pesanannya tujuannya agar data tidak berulang dan lebih efisien. Ini untuk tabel detail pesanannya. Pada Third Normal Form itu pada tahap ini tabel sudah dipisahkan lebih detail untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Artinya data yang tidak berhubungan langsung dipisahkan ke tabel tersendiri, dan setiap tabel memiliki fungsi masing-masing serta redundansi data semakin berkurang. Pada sistem ini dipisahkan menjadi tabel tipe, tabel pelanggan. Tabel pelanggan itu berisikan ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP. Untuk tabel menunya berisi ID menu, nama item, dan harga satuannya. Untuk tabel kurir itu ada ID kurir, nama kurirnya, dan tipe kurirnya. Untuk tabel transaksi ini ada nomor pesanannya, tanggal dan jam, serta ID pelanggan. Untuk tipenya serta lokasi tujuan, ID kurirnya, ongkirnya jika delivery, serta metode bayarnya dan statusnya. Untuk detail pesanannya itu terdiri dari nomor pesanan, menu, dan entity. Manfaat sistemnya itu, sistem database memberikan manfaat pengelolaan data lebih cepat, data lebih aman, mengurangi kesalahan transaksi, mempermudah pencarian data, dan mempermudah pembuatan laporan.
Terakhir, untuk kesimpulannya, yaitu sistem database membantu pengelolaan restoran menjadi lebih efektif, data transaksi tersimpan lebih aman dan terstruktur, serta proses pemesanan dan pengiriman menjadi lebih mudah. Normalisasi membantu mengurangi redundansi data. Sistem dapat membantu pembuatan laporan transaksi secara lebih cepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.